Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas latihan soal OSNK Biologi tahun 2024. Soalnya adalah, selain menghasilkan mRNA yang dapat ditranslasi menjadi polipeptida, transkripsi pada eukariot juga menghasilkan berbagai jenis RNA struktural dan fungsional, misalnya tRNA, berbagai jenis small RNAs, dan rRNA seperti yang ditunjukkan pada gambar. Di sini ada 45S prekursor rRNA. Ada modifikasi kimia. Kemudian ini ada degradasi wilayah dari sekuens nukleotida menjadi 18S rRNA, 5,8S rRNA, 28S rRNA. Kemudian ini incorporated into small ribosomal subunit. Ini incorporated menjadi ribosomal, subunit ribosomal yang besar. Ini ada 5S rRNA made elsewhere. Jadi ditambahkan 5S rRNA di sini sehingga dapat membentuk large ribosomal subunit. Nah, di sini tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang A, aktivitas peptidil transferase pada ribosom dihasilkan dari rRNA. Ini merupakan pernyataan yang benar. Ribosom terdiri dari komponen RNA, rRNA, dan komponen protein. Aktivitas peptidil transferase pada ribosom dihasilkan dari rRNA. Kemudian untuk yang B, tipe RNA polimerase yang mensintesis molekul 45S prekursor rRNA adalah sama dengan RNA polimerase yang mensintesis mRNA. Ini merupakan pernyataan yang salah. Molekul 45S rRNA disintesis oleh RNA polimerase 1. Molekul 5S rRNA yang ditambahkan di akhir proses sintesis ini disintesis oleh RNA polimerase 3. Sedangkan mRNA itu disintesis oleh RNA polimerase 2. Kemudian yang C, skema di atas menunjukkan bahwa molekul 45S prekursor rRNA mengalami proses splicing. Ini salah. Proses itu menunjukkan suatu pemotongan atau cleavage, bukan proses splicing. Ini kan dipotong-potong aja ya. Nah, sedangkan splicing itu proses pembuangan segmen, dibuang segmennya, atau segmen-segmen ya internal diikuti dengan penyambungan kembali. Ini disambung lagi nih. Ini dibuang segmennya, lalu terjadi penyambungan kembali segmen-segmen yang tersisa setelah segmen-segmen internal ini dibuang. Seperti itu untuk splicing. Jadi yang C salah. Nah, pada proses di soal ini terjadi pembuangan beberapa segmen internal dari molekul 45S rRNA, yaitu yang ini, yang digambarkan dengan abu-abu muda ya. Ini tidak diikuti penyambungan, jadi secara in vivo proses splicing hanya dialami oleh mRNA, bukan rRNA. Kemudian yang D, terdapat penambahan kepala 5 aksen guanosin dan ekor poli A pada proses di atas, hanya saja tidak ditunjukkan pada gambar. Ini salah, penambahan kepala 5 aksen guanosin dan ekor poli A dilakukan oleh RNA polimerase 2, sehingga hanya terjadi saat sintesis mRNA. Dengan kedua komponen tersebut, suatu molekul RNA akan dikenali sebagai mRNA sehingga akan diangkut keluar nukleus menuju sitoplasma. Nah, untuk mendalami soal ini, kita akan belajar sedikit mengenai sintesis protein. Jadi, mekanisme sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi 3. Ada tRNA, mRNA, dan rRNA. Urutan asam amino akan ditentukan oleh basa nitrogen yang menempel di rantai mRNA. Transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi atau permulaan, kemudian elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran.
Adapun urutan proses transkripsi adalah ikatan helix DNA dibuka oleh enzim RNA polimerase di sini ya, dan terbentuk salinan informasi genetik dari DNA. Tempat untuk menempelnya RNA polimerase pada DNA disebut promoter. Ini disebutnya promoter. Promoter ini berfungsi untuk menunjukkan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan DNA cetakan dari dua rantai yang ada. Ini disebut inisiasi. Kemudian dua rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan atau sense dan komplement atau antisense mulai terpisah. Untuk promoter menempel di bagian rantai cetakan atau sense. Kemudian RNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase dari titik awal promotor dan bergerak terus di sepanjang rantai cetakan DNA. Akibatnya helix DNA-nya terbuka secara berurutan sepanjang 10 sampai 20 basa nitrogen. Nukleotida ini dirangkai dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Proses ini disebut dengan elongasi. Kemudian basa nitrogen yang dibentuk pada RNA merupakan komplement basa nitrogen pada rantai DNA sense, yaitu basa T pada DNA untuk cetakan A pada RNA. Kemudian basa C pada DNA untuk cetakan G pada RNA. Basa A pada DNA untuk cetakan U pada RNA. Kemudian basa G pada DNA untuk cetakan C pada RNA. Setelah RNA polimerase mentranskripsi DNA terminator, proses transkripsi ini akan berhenti. Proses ini disebut dengan terminasi. Kemudian RNA akan lepas dari RNA polimerase. Hal itu mengakibatkan DNA helix ini tertutup kembali. mRNA yang dihasilkan dari tahap transkripsi akan keluar menuju inti sel ribosom. Ini ya, hasil lengkap transkripsi RNA-nya. Kemudian, translasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Pada tahap ini akan disintesis polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintase tRNA aminoasil. Translasi juga terdiri dari 3 proses seperti transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, translasi, dan terminasi translasi. Ini ilustrasinya ya. Nah, urutannya dalam proses translasi, pertama molekul mRNA berikatan dengan subunit kecil ribosom di ujung 5 aksen. Translasi diawali dari codon start, yaitu AUG, yang ada pada mRNA. Lalu tRNA sebagai inisiator yang membuat antikodon UAC. Tadi ingat ya, A berpasangannya dengan U, dan seterusnya. Akan membawa asam amino metionin. Asam amino tersebut akan melekat pada kodon AUG. Ingat, metionin merupakan asam amino awal dalam sintesis protein. Selanjutnya, asam amino lain akan ditambahkan oleh enzim tRNA aminoasil hingga dihasilkan rantai polipeptida lengkap. Translasi semacam itu akan terus berlangsung sampai muncul codon stop, yaitu UAA, UGA, dan atau UAG. Jika muncul salah satu codon tersebut, proses translasinya akan berhenti. Polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom. Jadi, secara ringkas, sintesis protein, DNA melakukan transkripsi di dalam inti sel membentuk RNA menjadi mRNA, meninggalkan inti sel menuju ribosom dengan membawa kodon. Lalu tRNA akan membawa asam amino sesuai kodon menuju ribosom yang disebut proses translasi. Kemudian asam amino dirangkai sesuai kode genetik pada kodon dan terbentuk senyawa polipeptida atau protein. Oke, sekian dulu untuk soal kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Semangat!